Allah menakdirkan kita berjumpa kembali di dalam kajian kita mengkaji nasihat-nasihat, wasiat-wasiat daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu an, sampai kepada pembahasan qala radhiyallahu an, katanya Habib Al-Habsyi, katanya Habib Al-Habsyi, wa qala radhiyallahu an lillahi hikmah, halaman 12, lillahi hikmah fi khalqihi dha rafa'hu li hikmah wa dha wada'hu li hikmah wa dha as'aduh li hikmah wa hadha ashgah li hikmah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai hikmah yang tidak kita ketahui dalam makhluk-makhluknya ini. Ada seseorang makhluknya itu yang Allah angkat derajatnya karena ada hikmah yang tidak kita ketahui dan hanya Allah yang tahu. Ada Allah angkat derajat seseorang, ada yang sama Allah dijatuhkan derajatnya. Semuanya ada hikmah. Contohnya kayak Abuna Adam. Nah, apa katanya Habib Al-Habsyi, al-insan idza fa'al ma'siyah yastahi minal maula ghayatal haya. Semestinya karena itu semua ada hikmahnya. Bila kita memang pada waktu itu mengerjakan maksiat, kata Habib Al-Habsyi, haruslah kita itu malu, sangat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena apa? Memang kadang mungkin kita beralasan, kan maksiat itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang sudah ditentukan. Contoh kayak Abuna Adam, katanya Abuna Adam, orang tua kita Nabi Adam itu khalaqahullah, ciptakan orang tua kita Adam, bapak kita Adam, dan Allah taruh dia di surga, dan Allah jadikan seluruh malaikat hormat kepadanya, ya benda, ya kan? Dan Allah ternyata sebab dia itu dikeluarkan dari surga gara-gara dia mengerjakan mukhalafah. Abana Adam khalaqahullah wa sajada lahul malaikah wa 'allamahul asma' kulluh. Lamma qaddarallahu alaihi al-mukhalafah, ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan, mentakdirkan bagi orang tua kita Nabi Adam mengerjakan mukhalafah, kesalahan, akhirnya Allah keluarkan dari surga, ya kan? Semua ada hikmahnya. Ini semua ada hikmahnya. Cuman masalahnya, katanya Habib Al-Habsyi, masalahnya itu kenapa sekarang itu banyak orang sekarang beralasan itu takdir. Ente kenapa kok berbuat dosa? Kamu kenapa kok berbuat salah? Oh, ini takdir. Takdir ini sudah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sudah takdir, katanya. Masalahnya kenapa ente kok ngaku seperti itu? Orang tua kita saja Nabi Adam diciptakan dari surga, dikeluarkan dari surga gara-gara berbuat dosa, gara-gara berbuat salah. Itu sudah takdir, ketentuan. Apalagi kayak kita, kadang ada orang yang ngomong seperti itu. Katanya Habib Al-Habsyi, wa nahn, kenapa kita ini iktadaina bihi fil ma'siyah? Kenapa kita ini kok meniru orang tua kita Nabi Adam itu hanya di dalam urusan maksiat saja? Walaktadaina bihi fit taubah, Nabi Adam itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita itu hanya meniru maksiatnya saja? Kok salahnya saja yang kita itu berdalih, oh ini sudah takdir salah. Loh, kenapa itu tidak mengerjakan tobat juga? Kan Nabi Adam setelah berbuat salah, setelah Nabi Adam, orang-orang soleh banyak menyebutkan, banyak orang soleh yang bersalah, setelah itu mereka bertobat. Kenapa itu tidak niru tobatnya? Kok yang kita gunakan alasan, oh ini takdir salah, ini sudah takdir kita berbuat dosa. Memang orang tua kita Nabi Adam berbuat salah, berbuat dosa, tapi setelah itu Nabi Adam jangan nanti lupakan, Nabi Adam bertobat setelah itu. Lah, kenapa kamu kok tidak niru tobatnya? Kok yang ditiru alasan dosanya dok, katanya Habib Al-Habsyi. Maka dari itu seharusnya orang ini kalau kita itu terjerumus berbuat salah, harus malu, sangat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan yang kita kerjakan ini. Begitu kata Habib Ali Al-Habsyi. Tidak bisa dijadikan alasan. Jadi seperti itu. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Kenapa tobatnya tidak ditiru, kok dosanya saja yang ditiru? Itu salahnya kita. Karena apa? Karena bertobat ini, katanya Habib Al-Habsyi, sangat besar. Maghfirahnya Allah ini sangat istimewa. Katanya Habib Al-Habsyi, idza suftal 'asi
idza syuftal asi idza syuftal asi rahmatuh wal maghfirah tu'athir fil asi aktsar minal muti', katanya. Idza syuftal asi rahimtuh, katanya. Habib al-Habsyi, Allah Subhanahu wa taala pasti ketika Allah Subhanahu wa taala melihat orang itu berbuat maksiat pasti dirahmati oleh Allah. Karena dari dulu yang namanya taubat tidak pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maghfirahnya Allah itu, ampunannya Allah ini itu bisa efeknya kepada orang yang bermaksiat itu lebih besar daripada maghfirah itu diterima oleh seseorang yang taat. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dapat maghfirahnya Allah, itu efeknya tidak terlalu besar. Lebih besar lagi kalau efeknya maghfirah ampunan Allah itu jatuh kepada orang yang bermaksiat. Iya. Kenapa? Soalnya tahsuluh asi sarih fa idza lahadatul maghfirah akasathu fi sa'ah wahidah. Iya. Ketika Allah itu sudah mengampuni seorang hamba, kalau orang itu yang ahli taat mungkin biasa-biasa saja, tapi kalau orang yang punya dosa, orang yang bermaksiat, ketika sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sekejap saja bisa dirubah orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dia itu statusnya adalah orang yang bermaksiat, ketika Allah sudah terima tobatnya, dia bisa berubah menjadi orang yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. At-taib minadz-dzambi kaman la dzambalah, katanya. Seseorang yang bertobat itu di sisi Allah itu ketika Allah terima tobatnya seperti tidak punya dosa. Seperti tidak punya dosa, bersih. Bahkan dalam satu keterangan, ketika Allah itu menerima tobat seorang hamba, akan Allah kembalikan dia itu statusnya sebagaimana dia baru dilahirkan dari rahim ibunya, kayak bayi tidak punya dosa. Seperti itu. Maka dari itu katanya Habib al-Habsyi, makanya kita harus seyogjanya kita itu jangan beralasan bahwasanya maksiat itu takdir dan lain semacam. Jangan beralasan orang tua kita Nabi Adam saja bermaksiat, jangan alasan seperti itu. Ada sisi lain yang harus kita tiru juga, bahwasanya apa? Nabi Adam bertobat setelah itu. Itu maghfirahnya Allah dicari oleh Nabi Adam. Maka tidak ada alasan kita itu untuk tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu an. Terus nasihatnya beliau pada malam Selasa bulan Ramadan, ba'da salati tarawih, katanya Habib al-Habsyi, idza gawiyat rabitatul abad bi rabbih wa bi habibih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'id sa'adah abadiyah. Masya Allah. Kata Habib al-Habsyi, idza gawiyat, ketika kuat rabitah, hubungan seorang hamba, bi rabbih, dengan Tuhannya, wa bihabibih, dengan kekasih Allah juga, dengan kekasih Tuhannya yaitu Nabi Muhammad SAW, maka orang itu akan sa'id, akan beruntung, sa'adah, akan bahagia, sa'adah abadiyah, akan mendapatkan dia kebahagiaan yang abadi, yang kekal. Kebahagiaan yang kekal akan didapatkan oleh seorang hamba yang hubungan seorang hamba itu, rabitahnya, hubungan seorang hamba itu dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad kuat. Paham? Ketika kuat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya dan dengan kekasihnya, kekasih Tuhannya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan jadi orang yang bahagia dan dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Siapa yang memiliki kebahagiaan abadi? Orang yang punya hubungan yang kuat dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inan halat ar-rawabit, ketika rabithah ini, hubungan ini longgar atau lepas, putus, khasir, maka orang itu akan celaka, akan rugi, walah tada sabila, dan dia tidak akan menemukan jalan yang lurus, tidak akan menemukan jalan yang benar dia, alias dia sudah akan tidak terselamatkan. Alhamdulillah. Terus Habib al-Habsyi ngajarkan di sini ada beberapa cara, yang mana cara ini bisa menyebabkan kita punya hubungan yang kuat dengan Allah, dan hubungan kita dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad akan menjadi kuat. Apa katanya Habib al-Habsyi? Us'au fi taqwiyati rawabitkum. Maka dari itu berusahalah kalian. Berusaha apa? Untuk memperkuat hubungan kalian dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad. Berusahalah. Dengan apa? Katanya Habib al-Habsyi, wahya zikrullah, dengan cara perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir itu nanti hubunganmu
dengan Allah akan menjadi hubungan yang kuat. Wa dzikri rasulih, dan dengan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi. Ingin kuat dengan Allah, ingatlah Allah. Ingin kuat kepada Rasulullah, ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi. Tilawati kitabillah, dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wa kathratil a'malis sholihah, dan memperbanyak amal-amal soleh. Apapun itu amal soleh, itu bisa ngefek kepada hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah. Apapun yang namanya kebaikan yang kamu kerjakan, sunnahnya Nabi, amal-amal yang dianjurkan oleh salafus soleh, amal-amal yang baik, itu bisa ngefek hubunganmu dengan Allah, dan hubunganmu dengan Rasulullah akan semakin kuat, katanya Habib Al-Habsyi. Wal ikhlas fiha, dan diamalkan dengan ikhlas. Jadi ada berapa cara ini? 1, 2, 3, 4. Dengan 4 cara inilah berusahalah perkuat hubunganmu dengan Allah dan dengan Rasulullah. Dengan apa? Memperbanyak ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, memperbanyak sholawat kepada Nabi, mengingat Rasulullah SAW, mengingat Rasulullah dengan memujinya, mengerjakan sunnahnya, mengikuti ajarannya, memperjuangkan ajarannya, dan semacamnya yang ada kaitannya dengan Rasulullah. Membaca Al-Quran, dan perbanyak amal-amal soleh yang lainnya. Itulah yang bisa menguatkan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Wa min ahamil a'malis sholihah. Terus Habib Al-Habsyi mengajarkan, sekarang amal soleh itu kan global kan. Yang namanya amal soleh itu apa saja? Umum kan, amal soleh itu ya sholat masuk amal soleh, puasa termasuk amal soleh, zakat termasuk amal soleh, qiyamul lail amal soleh, ucapkan salam termasuk amal soleh, pakai wangian karena itu sunnah ketika mau bertemu orang lain, ketika mau ke majelis, itu amal soleh. Banyak. Yang namanya amal soleh itu apa saja banyak. Sekarang Habib Al-Habsyi menerangkan, ahammuha, yang terpenting atau yang paling penting dari amal-amal soleh itu apa? Diajarkan oleh Habib Al-Habsyi, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Itulah amal soleh yang paling penting, yang paling utama, katanya Habib Al-Habsyi. Wasilaturrahim, dan menyambung kekerabatan atau silaturrahmi, disambung kekerabatan. Da'watul walidain tahrigus sab'at tibak. Karena apa? Doanya seorang tua itu sangat istimewa, bisa menembus 7 pintu langit, bisa menembus 7 langit. Doanya orang tua itu. Faman adraka abawaih aw ahaduhuma falyaghtanim birrahuma. Siapa yang masih nututi ada kedua orang tuanya, gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Dari keduanya, ambil keridhaan keduanya atau salah satunya. Kalau misalkan sudah meninggal salah satunya. Masya anfa' min birril walidain wa silatur rahim, katanya Habib Al-Habsyi. Tidak ada yang sangat bermanfaat, bisa membandingi kemanfaatan yang sangat besar yang terdapat atau terkandung di dalam silaturahmi dan birrul walidain, katanya Habib Al-Habsyi. Wa yudrik al-insan bi birri walidayh minal ghurub min Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam ma la yudrikuhu bi a'malih. Kadang ada orang itu yang mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi, yang mana derajat tinggi ini tidak bisa didapatkan walaupun ente ngamalkan amalan yang banyak, ibadah yang banyak, ternyata ini nggak bisa didapatkan kecuali dengan birrul walidain. Yang dihasilkan dari birrul walidain ternyata ada amalan yang nggak bisa dihasilkan menandingi birrul walidain. Kadang orang itu mendapatkan derajat yang tinggi ya, yang mana derajat tinggi tidak bisa dihasilkan oleh seseorang itu walaupun dia itu mengamalkan amal yang banyak atau lain semacamnya, hanya dengan birrul walidain berdapat. Dan juga birrul walidain katanya, coba perhatikan kata Habib Al-Habsyi, birrul walidain ini, keberkahan dari berbakti kepada orang tua ini bisa menyelamatkan orang itu, diselamatkan dari apa? Supaya dia tidak mati dalam keadaan su'ul khotimah, katanya Habib Al-Habsyi. Ceritanya apa? Ini cerita panjang. Habib Al-Habsyi bercerita masalah Alqamah. Ada sahabat dulu yang namanya Alqamah. Sahabat, salah satu sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Cerita yang masyhur ini. Alqamah, sahabat. Suatu ketika dia sudah nazak, sakaratil maut, istrinya datang kepada Rasulullah SAW. Laporan,
Ya Rasulullah, suami saya sekarat ya Rasulullah. Tolong Rasulullah, katanya. Akhirnya Rasulullah ngomong, ada apa suamimu? Apa kejadiannya? Mungkin sampai lihat Rasulullah, nanti biar tahu. Akhirnya Rasulullah ngutus Bilal. Ngutus Bilal dan Sayyidina Ali kalau tidak salah di sini. Ngutus Bilal. Akhirnya Rasulullah ngutus Bilal. Ya Bilal, coba ente datangi ke sana dan talqin dia. Datangi ke sana dan coba tuntun dia untuk baca la ilaha illallah, katanya. Datang Bilal, diutus oleh Rasulullah. Didatangi ke sana. Apa Rasulullah kirim salam, ente suruh mengucapkan la ilaha illallah. Tak bisa. Ini sahabat loh, sahabat. Paham? Ente jangan pahami ceritanya saja, pahami seluruh aspek dan seluruh kondisinya. Ini sahabat, paham? Kurang mulia sahabat tuh ngelihat Nabi loh. Paham? Sahabat itu ngelihat Nabi. Yang mendikte pada waktu itu Bilal, disuruh Rasulullah SAW. Dia tidak bisa baca la ilaha illallah. Akhirnya balik Bilal. Rasulullah tidak bisa. Saya dikte sudah Rasul tapi tidak bisa baca la ilaha illallah. Saya dikte dia tapi tidak bisa baca la ilaha illallah ya Rasulullah, katanya. Katanya Bilal. Oh. Akhirnya Rasulullah tanya, ada masalah apa dia ini? Cari tahu. Orang tuanya masih ada apa enggak? Oh, masih ada. Ya wis, cari tahu. Akhirnya salah satu sahabat disuruh oleh Rasulullah untuk datang ke orang tua itu. Kirim salam sama orang tuanya Alqamah ini. Suruh datang ke sini. Orang tuanya sudah sangat tua, Alqamah ini. Oh, sudah sangat tua, katanya Rasulullah. Kalau dia bisa, suruh datang ke sini, nemui saya, katanya Rasulullah. Kalau tidak bisa, ini akhlaknya Nabi ya. Nabi itu pemimpin. Nabi ngomong, suruh datang ke sini kalau dia bisa. Kalau dia bisa, katanya Nabi. Wow. Kalau memang tidak bisa karena sudah terlalu tua infonya, tidak apa-apa, suruh diam di sana, saya yang akan datang. Akhlak, paham? Pemimpin terbesar kira. Masya Allah, Rasulullah SAW kasih tahu sama orang tuanya Alqamah ini, ada salam dari Rasulullah. Oh, senang, salam dari Nabi. Doa. Katanya Rasulullah punya perlu sama sampean. Kalau sampean bisa datang ke Nabi di masjid sana, ya silakan datang ke sana. Kalau tidak bisa, Rasulullah yang akan datang ke sini. Oh, fadaitu binafsi, katanya. Oh, tidak bisa, demi Allah, saya rela, diri saya ini saya korbankan untuk Nabi. Saya yang harus datang ke sana. Lebih mulia saya nanti ketika saya datang ke sana. Nanti saya akan lebih terhormat ketika saya yang datang ke sana. Karena memenuhi panggilannya Nabi Muhammad SAW. Berangkat akhirnya dia. Duduk di depannya Nabi, ditanya, ibu, ya apa? Anaknya sampean Alqamah itu. Masya Allah, anak saya itu ahli sedekah ya Rasulullah, ahli gini, sholat dan lain semacamnya. Baik dok. Dia tuh dulu pernah punya beberapa dirham, sampai dia sedekahkan dirhamnya. Pokoknya terkenal baik sudah. Oh iya. Punya masalah apa dia nih kok punya? Tidak punya masalah apa dengan dirimu. Coba, katanya Nabi langsung. Oh iya Rasulullah, saya tuh marah sama dia. Kenapa? Karena dia lebih cinta sama istrinya. Istrinya lebih dituruti dibandingkan saya, katanya Rasulullah SAW. Oh gitu, sehingga saya sampai marah, sampai tidak kumpul sama Alqamah. Oh iya. Ya wis, itu permasalahannya ya Rasulullah. Dia lebih nurut sama istrinya, lebih memilih istrinya, yang diprioritaskan istrinya dibandingkan saya, katanya. Oh ya wis, kalau gitu ya wis. Sahabat, akhirnya Rasulullah nyuruh beberapa sahabat.
Akhirnya Alqamah itu, akhirnya Rasulullah menyuruh beberapa sahabat, ya wis kalau gitu katanya Rasulullah, gini aja wis, kalau gitu ente nyarikan kayu bakar katanya, ayo kita bakar saja Alqamah itu katanya. Jadi Alqamah itu mau dibakar oleh Rasulullah SAW, mau dibakar sama Rasulullah SAW. Nangis ibunya, ya Rasulullah, jangan Rasulullah, itu anak saya, Samrat Fuadi, buah hatiku ya Rasulullah, jangan dibakar ya Rasulullah, gini. Bu, katanya Rasulullah, ya Alqamah, katanya Rasulullah, azabullah asyad wa abga, lebih baik saya bakar sekarang daripada nanti dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Azabnya Allah itu lebih pedih, lebih sakit, dan lebih lama nanti dirasakan oleh Alqamah. Lebih baik saya siksa sekarang, katanya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah, insarraka an yaghfirallah lahu fardu anhu, katanya. Kalau kamu pengen Allah mengampuni dosanya dia, ridhoi kesalahannya. Kalau enggak ya wes saya bakar saja, katanya Rasulullah. Akhirnya ibunya ngomong, ya Rasulullah, tolong saksikan kau jadi saksinya ya Rasulullah. Sekarang saya ridho kepada anak saya. Akhirnya diridhoi oleh ibunya. Akhirnya Rasulullah nyuruh Bilal, sudah sana, tuntun lagi, suruh baca la ilaha illallah. Dituntun datang ke sana Bilal, ternyata dia bisa baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sahabat loh. Gara-gara dia punya masalah sama ibunya, ini sahabat yang nalkin Nabi Muhammad. Sahabat juga yang mentalkin dia untuk baca, tidak bisa baca la ilaha illallah gara-gara punya orang tuanya tidak meridhoi seorang tadi. Apalagi orang biasa, sahabat kurang mulia kayak apa, apalagi kayak kita ini, Masya Allah. Semoga kita diberi oleh Allah kesempatan bisa berbakti kepada orang tua, dan orang tua kita meridhoi kita. Amin Allah, amin. Terus Habib Ali Habsyi bercerita terus. Habib Ali Habsyi bercerita, wa ana fi hayat walidati yashhadullah alayya anni la amliku min mali hatta dirham wahid bal ugin annama ma'i min mal ghairi annahu milku walidati, katanya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi itu dulu terkenal, Masya Allah, sampai Habib Ali Habsyi sendiri pernah ngomong dalam satu kalamnya beliau, sebab terbesar Habib Ali Habsyi mendapatkan magom yang tinggi seperti itu, sebabnya dua: ridha gurunya dan doa orang tuanya, ibunya. Karena pada waktu Habib Ali Habsyi hanya mendapati ibunya yang umurnya masih ada pada waktu itu. Sampai suatu ketika Habib Ali Habsyi itu ngomong, saya yakin bahwasanya ketika orang tua saya masih ada, saya dulu, katanya Habib Ali Habsyi, dan ini terkenal memang Habib Ali Habsyi dengan ibunya itu hubungannya sangat istimewa. Yang aku miliki dulu ketika aku masih hidup itu semuanya untuk ibuku. Sampai Habib Ali Habsyi itu pernah ngomong suatu ketika, wallah annaha law bata bi'ni fi suq bagir laha birriki wa ba'amtathil amrah. Andai kata dulu ibu saya itu mau menjual saya di pasar Bagir, ada pasar namanya pasar Bagir di Sewon atau di dekat-dekat situ ya, tempat penjualan budak, tempat penjualan barang-barang di situ. Andai kata waktu itu saya dijual oleh ibu saya di pasar itu, dan saya dijual sebagai budak, saya akan nurut, katanya Habib Ali Habsyi. Sampai seperti itu Habib Ali Habsyi. Wa qala radhiyallahu an, katanya Habib Ali Habsyi juga, kana indi dzat yaum al Habib Idrus bin Umar. Suatu ketika di tempatnya beliau itu ada perkumpulan orang-orang besar. Pada waktu itu ada salah satu aulia yang besar namanya Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Wa jumlah min akabir auliyaillah, dan beberapa orang pembesar wali kumpul pada waktu itu. Ketika kumpul, akhirnya tiba-tiba ibunya Habib al-Habsyi datang. Fatakallamtu. Akhirnya Habib al-Habsyi akhirnya ibunya Habib al-Habsyi datang ke perkumpulan itu, mungkin nyari Habib al-Habsyi atau ya apa. Akhirnya ngomong ibunya Habib al-Habsyi, ya ma'syarul hadirin, wahai para hadirin, para aulia pada waktu itu yang datang.
ngomong Habib Al-Habsyi, para aulia yang datang itu diomongi sama ibunya Habib Al-Habsyi, ya ma'syarul hadirin, ushidukum, saksikan ya, tolong saksikan, kata ibunya, anni raditu an waladi Ali, anakku Al-Habsyi itu aku ridho sama dia, dicintai sama ibunya, diridhoi sama ibunya. Sampai diulang berapa kali katanya, sampai Habib Al-Habsyi sangat bersyukur gara-gara pada waktu ibunya minta persaksian dari para aulia bahwasanya aku sudah diridhoi oleh orang tuaku, katanya Habib Al-Habsyi. Sampai qala radhiyallahu anhu, suatu ketika Habib Al-Habsyi ngomong, kuntu idza tala'tu, aku dulu ketika aku membaca, kata Habib Al-Habsyi, membaca kitab atau apa, fi siyaris salaf, ketika aku membaca sejarah-sejarahnya para salafus saleh, katanya Habib Al-Habsyi, wa ra'aitu amran a'jabani, dan ketika aku membaca itu aku menemukan cerita atau kejadian, pokoknya sesuatu yang membuat aku kagum, katanya Habib Al-Habsyi. Qultu liwalidati, langsung Habib Al-Habsyi itu nemu orang tuanya dan ngomong sama orang tuanya, istaqbilil qiblah, bu, tolong bu, ngadep kiblat sampean sekarang, tolong ngadep kiblat sekarang, warfa'i yadaiki, angkat tangan sampean, angkat tangan sampean, wad'ili bihadzal du'a, dan tolong doakan saya, katanya Habib Al-Habsyi, wa ana bu'ammin ala du'aik, saya akan mengamini doamu. Ketika Habib Al-Habsyi itu dulu ketika baca kitab, nemu cerita yang mengagumkan, nemu cerita yang bagus, langsung Habib Al-Habsyi nemu ceritanya aulia seperti ini. Setiap kali Habib Al-Habsyi itu melihat ceritanya aulia, langsung lari kepada orang tuanya. Orang tuanya disuruh ngadep kiblat, suruh berdoa, tolong doakan saya seperti mereka, doakan saya seperti mereka. Nemu ceritanya orang soleh, sholatnya seperti, langsung datang, bu, doakan saya bu, bisa seperti itu. Itu rahasianya Habib Al-Habsyi sampai beliau sukses. Setiap kali nemu cerita, nemu kejadian yang membuat beliau kagum ceritanya orang salaf atau apa, langsung datang ke ibunya suruh doa, dia akan amin. Doakan bu, saya seperti ini, tadi saya baca cerita seperti ini, tolong doakan saya bu, seperti itu, tolong doakan saya bisa seperti itu. Itu salah satu kunci Habib Al-Habsyi menjadi orang besar, doanya orang tuanya, orang tua perempuan radhiyallahu anhum ajma'in. Karena apa? Doaul walidah liwaladiha magbul, doa seorang ibu kepada anaknya itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qala radhiyallahu an, wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah.